Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga sedulur semua selalu dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari beliaunya nggak mau disebut namanya. Mungkin kalau ada yang masih ingat, beliau ini yang kirim cerita apartemen temannya di Singapura. Dan sekarang beliau ini mau menceritakan pengalamannya semasa kecilnya. Sebut saja namanya Mas Dedi ya, karena memang nggak mau privasi ya, namanya nggak usah disebutkan katanya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe sekarang tekan tombol subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita-cerita dongeng tengah malam. Dan untuk komentarnya juga jangan lupa klik tombol like-nya sekalian ya. Dan untuk yang di Spotify jangan lupa follow biar bisa selalu mengikuti cerita-cerita dari dongeng tengah malam, karena ceritanya kan selalu baru ya. Apalagi ini kiriman dari pendengar dongeng tengah malam mengenai pengalaman pribadinya. Percaya ndak percaya, mereka mengalami hal yang disebut ketemu dengan makhluk halus kah sebutannya ya, atau hal-hal yang lain yang bersifat mistis juga. Oke, langsung saja kita ke ceritanya dari yang kita sebut namanya aja Mas Dedi. Pengalamannya Mas Dedi ini terjadi ketika Mas Dedi ini tinggal di daerah sebelah utara Surabaya. Jadi tinggal di kota Surabaya sebelah utara ya. Saat itu keluarganya Mas Dedi tinggal di sebuah rumah bangunan tua yang terdiri dari 2 lantai. Dan pengalaman ini terjadi saat Mas Dedi sekitar umur 8 tahunan. Ini nggak disebutkan namanya ya, tahunnya ya, tahun berapa. Cuma pada waktu itu Mas Dedi masih kecil. Saat itu Mas Dedi inget banget bahwa harinya adalah hari Jumat di siang bolong. Jadi Mas Dedi itu lagi ikutan nimbrung bareng ibunya, tantenya, sama sepupu ibunya yang kebetulan memang lagi main ke rumahnya keluarganya Mas Dedi ini. Dan waktu itu lagi di ruang makan sambil cerita-cerita pengalaman serem dari sepupu ibunya yang waktu masih bujang lah, pernah, karena sepupu ibunya pernah tinggal di rumahnya Mas Dedi ini. Jadi ceritanya sepupu ibunya Mas Dedi ini, panggil saja Om Gito ya. Ini pas masih bujang waktu tinggal di lantai 2 di rumah keluarganya Mas Dedi ini, pernah mengalami hal-hal mistis. Gambarannya ya, lantai 2 rumahnya itu memang lebih mirip loteng, tapi di atas itu luas banget. Jadi ruangan itu dipakai untuk kamar sekaligus tempat untuk menyimpan barang-barang yang nggak dipakai lah. Biasanya kan karena tempatnya luas ya, kalau di bawah mungkin kan mengganggu. Makanya semua barang-barang yang nggak dipakai itu biasanya ditaruh di atas di lantai 2. Dan Om Gito ini itu tinggal di lantai 2 itu bersama 2 omnya Mas Dedi ini yang waktu itu masih bujang juga. Jadi mereka tinggal bertiga di lantai 2 itu. Lantai 2 rumahnya Mas Dedi ini itu sudah kayak base campnya om-omnya itu ya. Bayangkan 3 pemuda ya tinggal di lantai 2, apalagi umurnya kan nggak terlalu jauh. Jadi ya kayak gimana ya, bisa dikatakan base camp itu bener lah. Karena apa? Nongkrong ya mereka bertiga di atas. Bahkan sehari-hari mereka tidur di situ kan, memang karena memang tinggal di rumahnya Mas Dedi ini.
Kejadiannya suatu malam Om Gito ini lagi tidur di lantai 2 bersama omnya Mas Dedi yang lainnya. Lah pas tengah malam seisi rumah itu dibuat geger. Karena apa? Ketiga omnya Mas Dedi ini bikin gaduh. Jadi ribut gitu loh di atas. Mereka itu seperti panik pada berlarian untuk turun ke bawah dari lantai 2 itulah. Ya itu kan bikin gaduh gitu. Sampai seisi rumah kan kaget, ada apa ini kok om-omnya Mas Dedi ini ribut berlarian ke bawah sambil seperti orang yang sangat ketakutan. Padahal mereka nggak sendiri loh. Kalau sendiri ya dimaklumi. Lah mereka loh bertiga. Kok bisa-bisanya bertingkah seperti itu? Lah seandainya ada maling lah. Kalau ada maling kan mereka bertiga mampu untuk mengatasi atau menghalau maling itu untuk berbuat jahat di rumahnya. Pas di bawah ya tentu ditanya, ya ada apa ini? Kok sampai seperti itu, mukanya pucat seperti orang ketakutan. Nah, Om Gito ini cerita akhirnya. Jadi kira-kira sekitar jam 11 malam Om Gito dan 2 om yang lainnya ini kan sudah pada tidur. Jadi mereka ini kan memang tidur bertiga ya. Nah pas lagi tidur yang namanya Om Gito ini kebangun gara-gara mendengar suara omnya Mas Dedi yang di sebelahnya itu kayak seperti orang mengigau, berbicara sendiri gitulah. Padahal jelas-jelas bahwa itu sudah tertidur. Dan memang di ruangan itu pencahayaannya itu hanya pakai satu lampu bohlam yang gak terlalu terang ya. Mungkin kalau dulu kan lampu bohlam yang 5 watt itu ya, warnanya kan agak kecoklat-coklatan, kecoklat-coklat, kekuning-kuningan. Jadi memang gak sampai terlalu terang itu. Makanya kondisinya jadi agak remang-remang seperti itu. Dalam keremangan ruangan itu Om Gito yang terbangun itu melihat ada sosok perempuan kurus tinggi berambut putih panjang menutupi mukanya dan mendekati omnya yang lagi tidur di sebelahnya. Bukan hanya itu, bahkan perempuan itu mencekik leher omnya Mas Dedi yang lainnya ya, yang lagi tidur tadi. Awalnya sih dikira Om Gito itu sosok tadi adalah omahnya atau neneknya yang mau bangunin omnya yang lainnya. Lah Om Gito itu baru sadar pas sosok tersebut mau mencekik leher omnya yang ada di sebelahnya Mas Gito. Langsung saja begitu sadar, Om Gito ini teriak-teriak bangunin omnya yang ada di sebelahnya. Bayangkan dengan panik dan takut dia itu membangunkan ya membangun sekenakennya, sekasar-kasarnya lah, sampai om yang di sebelahnya Om Gito itu terbangun dan langsung ditarik untuk lari turun ke bawah sambil merasakan ketakutan yang bukan main takut pada waktu itu lah. Makanya kenapa malam itu waktu itu ya Om Gito itu membuat gaduh ribut-ribut di tengah malam. Lah pas seru-serunya dengar cerita Om Gito ini, kebetulan waktu itu memang di rumah lagi sepi banget. Dan seremnya ya, habis cerita itu tiba-tiba semua yang ada di meja itu dikagetkan dengan sesendok bubur yang masih panas. Entah itu dari mana datangnya nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang makan bubur waktu itu. Bubur itu mendarat pas di kakinya Om Gito. Ya tentu saja siapa yang nggak kaget, bubur panas tuh kena kaki tuh. Ya Om Gito sempet melonjak saking kagetnya. Kalau kejatuhan apa-apa aja mungkin ya kaget ya, jingkrak lah istilahnya. Nah ini kejatuhan seperti bubur panas. Ya Om Gito sempet melonjak kaget. Padahal waktu itu di ruangan itu tidak ada orang lain, hanya mereka berempat termasuk
Mas Dedi itu mendapati seperti itu, maka bubarlah semuanya untuk meninggalkan ruang makan dan memilih berkumpul di ruang tamu. Nggak tahu kok ada kejadian pas Gito cerita seperti itu. Apa mungkin ya? Mungkin si makhluk tak kasat mata itu mungkin masih di situ ya, dan nggak mau cerita yang pernah terjadi dulu diceritakan ke orang-orang di sekitarnya atau gimana, nggak tahu. Yang pasti kejadiannya itu benar-benar terjadi menurut Mas Dedi ya. Bahkan Gito pun sempat shock mendapati kejadian yang barusan terjadi itu tadi. Itu tadi kiriman dari Cita yang kita sebut namanya Mas Dedi ya. Terima kasih Mas Dedi untuk kiriman ceritanya ya. Kok saya jadi ikut manggil Mas Dedi. Mas untuk kiriman ceritanya. Untuk sedulur semua yang mau kirim cerita di Dongeng Tengah Malam bisa melalui email. Emailnya di dongengtengahmalam@gmail.com. Dan sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Komentarnya juga, like-nya yang di Spotify juga jangan lupa follow. Itu tadi, semoga sedulur semua bisa terhibur dengan cerita-cerita yang dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Dan terima kasih juga telah mendengarkan sampai selesai. Juga komentar-komentarnya yang kemarin-kemarin saya sampaikan, terima kasih. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.